wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah lah yang telah menciptakan, menghidupkan, memberi rizki, memberikan kesehatan, meringankan langkah, meluangkan waktu kita sehingga bisa bersilaturahmi bersama-sama di rumah yang bertuah ini dalam agenda kajian pengajian rutin yang diprakarsai oleh keluarga besar, guru-guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 10 Kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang giat bersolawat dan mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yaitu Muallimah ketua kami di MPI, Muallimah Ubat Hayati MPD beserta keluarga, kemudian seluruh tenaga pendidik, para bapak ibu guru kependidikan SMP Negeri 10 yang kami hormati, yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara global ada dua kelompok makhluk dijelaskan dalam Quran, tepatnya di surah Al-Bayyinah. Satu kelompok disebut dengan syarrul bariyah, sedangkan kelompok lain disebut dengan khairul bariyah. Jadi kita sore hari ini hanya tertumpu pada khairul bariyah karena kita memiliki target dan target itu harus dicapai. Kalau bisa khairul bariyah itu melekat dalam jiwa kita, bukan hanya sekedar casing, tapi memang bisa direalisasikan, dibuktikan dalam aspek kehidupan. Apakah sebagai seorang ayah, sebagai seorang oma, bahkan kita sebagai tenaga pendidik, guru, kalau kami di sekolah Arab namanya muallim dan muallimah. Khairul bariyah itu terdiri dari dua suku kata, dua kalam. Satu khair, satu bariyah. Khair itu artinya baik, sedangkan al-bariyah itu artinya manusia. Jadi manusia yang terbaik itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, disebut dengan ungkapan khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Penjelasannya panjang, cuma tak sepanjang itu nak kita bahas. Pertama, siapakah khairul bariyah itu? Yang pertama, dia harus punya iman. Itu yang pertama. Dia punya keyakinan, dia punya i'tiqad. Kalau kajian kita disebut dengan akidah atau tauhid. Sudah kita pahami, bahkan kita hafal secara gamblang, tauhid itu dipaparkan dalam 6 rukun. Itu yang disebut dengan rukun iman. Itulah induknya. Pertama, yakin kepada Allah. Apa yang diyakini terhadap Allah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada yang benar disembah kecuali Allah. Tak ada yang bisa memberi rizki kecuali Allah. Tak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah. Dokter itu hanya perantara.
Karena tidak semua orang nanti berobat di dokter yang hebat tuh sehat. Nah, makanya mereka hanya usaha, ikhtiar. Pada akhirnya ketentuan sehat itu datangnya dari Allah. Bahkan dalam kajian Islam, Bapak Ibu guru yang kami hormati, bukan hanya berobat itu sehat, tapi pola hidup pun bisa membuat kita sehat. Contoh seperti konsep hidup yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau konsep makannya makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya dalam catatan sejarah Nabi Muhammad itu sakit cuma sekali, demam panas. Tak ada asam urat, lambung, kolesterol, tak ada. Makanan Nabi itu, salah satu makanan kegemaran Nabi itu daging kambing. Tak pernah Nabi naik tensinya. Pokoknya daging kambing itu pun sehat. Cuma cara mengolahnya lah yang bermasalah. Kaitannya dengan santan segala macam. Aku semalam aku menengok sebuah informasi di media sosial. Paling nyaman memakan daging kambing itu dibakar, di sate katanya. Kalau sudah masuk nanti rondang lah, gulai lomak, sebenarnya bukan dagingnya itu. Ketika berpadu dengan santan dan lain-lain, itulah yang menyebabkan timbulnya beberapa macam penyakit. Jadi konsep makan Rasul itu, beliau tidak makan beliau sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kita langgar itu. Kita makan sebelum lapar, tak berhenti kalau tak kekenyangan. Ini kan kalau ada mengajak makan mie semua, kita ada nang udah cair, masih mengambang segalanya. Itu dia. Satu yang kedua, ada makanan yang digemari Rasul itu, salah satunya adalah buah kurma. Kita itu paling makan kurma setahun sebulan puasa saja. Tunggulah sikit lagi pulang sudah dari haji, insyaallah. Kalaupun dapat awak, kalaupun tidak, rajokilah. Dan tak mungkin pula awak datang undangnya awak pergi tak datang, dengan pulang datang awak soal pula awak. Waktu pergi itu undangnya datang kami, masih dokah aku tak datang awak. Pulang besok datang awak, besok pula lah gapak loh. Nampak bohong nak mengendeng ada jam-jam itu. Jadi itu. Jadi memang pula pola makan Rasul itu mengkonsumsi buah, kemudian makan beliau pun tak banyak. Itulah konsepnya. Itu pula tadi itu. Kalau Nabi itu kata guru-guru dulu sikit makan. Kalau awak sikit-sikit makan. Nabi sikit tidak, kalau awak sikit-sikit tidak. Sampai ada istilah di Tanjung Balai, astuti, asal tunduk tidak. Guru kami dulu ada model begitu, cuma ilmunya banyak. Sampai boka dicapek dia kena mentalaah itu sehingga mengantuk. Semua apa yang dikeroyokan tahu dia siapa nanti, entah di mana tidaknya, entah di mana menengoknya. Kalau misalnya guru kami dulu ada guru tua, diletakkannya pecinya di meja, pergi dan tak ke mana. Untuk awak menengok peci itu. Kini dicuba begitu, pulang awak entah di mana peci. Ada wibawa yang hilang, ada hadis mati. Kalau apa namanya itu, wibawa lah, indra tinggi. Jadi untuk sehat itu memang pola hidup sehat. Nabi itu tak pernah gym. Sampai kata ibu gym. Fitness. Tapi menurut data sejarah, badan Nabi itu luar biasa, kokoh. Bahkan perutnya tak kayak awak. Wujud. Suspek. Mengapa bisa begitu? Karena memang olahraga Nabi berkuda.
Jadi kudo itu membuat ototnya kuat. Apalah gym dia. Kita ini kan kadang gym elok. Begitu berhenti gym baik pula. Memang nak pola sederhana dia tapi rutin. Banyak saudara-saudara dulu perempuan waktu mula-mula ada di Tanjung Balai Herbalife. Wah, rame-rame. Memang ketika ikut program itu sehat. Awalnya 70 menjadi 60 kilo, berhenti balik naik, tambah naik dari sebelumnya. Nah, kenapa? Kalau memang pula beban kaki kita ini muatannya banyak, itu pun akan menimbulkan, tapi ada yang tak jadi masalah. Ada kawan kami gomok, tuh laganya dia Pak, asalnya cuma nongkrong lah badan kau. Habisannya berkumpullah kami ada membilang begitu. Katanya nang sibuk lah kau jang. Aku saja nang punya badan gomok tak sibuk macam kau. Tak bodoh, udah marah itu kalau begitu. Artinya sederhana saja, simpel saja. Inilah awak. Kalau tunjukkan gaya-gaya macam mana nak menandingi orang. Begitu nak keluar rumah dipasai segalanya. So, nampaknya tak alami dia. Sederhana saja. Yang penting kita sehat, dan tentunya yang maksud dan sehat di sini adalah walafiat. Kesehatan itu bisa kita gunakan untuk beribadah. Beriman kepada Allah meliputi banyak hal. Tak ada yang bisa sehat kecuali dengan kehendak Allah. Makanya banyak amalan banyak. Apa amalan supaya awak sehat? Termasuk amalan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam wa adghilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu kalau dihayati artinya itu hadis Nabi. Kalau dihayati itu tahu kita, paham kita maknanya itu, kita tidak akan berdiri selesai sholat sebelum membaca Allahumma antas salam. Bukan tak paham itu kadang-kadang orang Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Jadi semuanya berawal dari pemahaman. Bahkan bapak ibu guru ada solawat namanya solawat syifa. Solawat syifa itu artinya penyembuh. Shin, fa, alif, hamzah. Bahkan solawat syifa itu juga disebut dengan tibbil qulub. Tib itu pengobatan, obat. Dari kata tobibun. Tobibun itu dokter. Tibbil qulubi obat hati. Solawat itu bisa di-download di handphone kita, di Android. Saatnya harus berpaket. Tak berpaket tak lalu. Aku itu kau ajarkan di pengajian. Suka pula oma-oma tu. Nah, dari awalnya menengok di YouTube, karena aku tengok semakin canggih alat komunikasi kita ini, semakin bertambah ilmu kalau digunakan untuk itu. Karena sumber ini pula kemana dia akan dapat dia kan. Tapi kalau dia menjadi sarana kita menambah ilmu, alhamdulillah. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku buktikan dulu sewaktu kita, jatuhkanlah walaupun tak semasa. Ini pula anak-anak bawah ini kan. Pula palinglah 25. Ada 25 belum? Oh, ada lebih ya. Betul. 42. Iyalah. Bapak itu saja ayahnya lurah kami paling 35 ya. Bapak saya 50 ya. Dulu kita nak tahu salawat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu kita mana salawat Jibril, mana salawat Badariyah, mana salawat Nariyah. Tak tahu awak. Tapi begitu hari ini anak-anak makin panjang tu dari awak. Jadi nanti silakan sampaikan diajarkan ke anak murid kita, apakah mengawali apel ataupun mengawali walajah. Ini dalam rangka sehat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Kami itulah pagi diputar lama-lama hafal anak-anak. Kita tengok begitu. Apalagi yang kami hadapi anak-anak SD Miss yang tidak diajar begitu supaya yang mengontrol. Nah, jadi sholawat sifat nih kalau ditengok. Pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Tibbil qulubi itu obati hatiku, wadawaiha dari segala macam penyakit. Karena muatannya itu pula ke Allah lah, tak ada bisa mengobati kecuali Allah. Cuma mendapatkan kesembuhan kita itu dengan keberkahan membaca sholawat. Karena sholawatnya dianggap ibadah yang termulia. Kenapa? Karena Allah malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadawaiha, obati hatiku dari segala macam penyakit. Itulah disebut dengan penyakit hati. Banyak penyakit hati itu. Semuanya di kita ada. Ustaz ada. Cuma sekarang tahapan kita belajar macam mana penyakit hati itu jauh dari kita. Pada dasarnya semua itu ada. Di sini ada sombong, di sini ada hasad, di sini ada ria. Kalau bahasa Tanjung Balai ada mengencet, taronah. Taronah dulu tahu ibu, ada taronah kini lembut. Bahaku pebuli tilopung kotu kepada. Bukanlah. Kamu hanya dekat 200.000 ini. Apa? Tak tokoh lah kau beli tilopung kotu. Bahaku mereka tak boleh. 8 sate. Oh, itanya punya orang nak menunjukkan punyanya mahal. Ano begitu? Berapa kualitas kote? Murah ini. Dipajak-pajak itu ni 100 ribu. Tak tokoh lah aku membeli tas pun ni. Berapa ni kakak boleh? 900, 500. Dia nak menceritakan tapi nadanya bahasanya orang pendidikan juga, orang sastra. Mana dia bermajas kan? Pakai kinayah, pakai bahasa sindiran. Suntuk aku menengok abang kau. Kenapa? Tapi baru pulang abang tu dari Malaysia. Aku nak baju ke itulah aku suntukkan tu. 3 bulan dari Malaysia. 600 juta lah duit tibanya pulang. Penjual kan mengencet. 500 juta atau mungkin sedikit kan. Di mana ada orang model begitu Pak? Itu dunia, ada pula akhirat. Lihat dah. Kenapa kau? Aku gak salah mau tahajud ni mengantuk saja lah aku rasa. Itu cerita ibadah. Gencehkan. Lebay lah kalau sekarang kan. Lebay, gencehkan itu kau supaya tahu orang-orang soleh. Nauzubillahi min, itu bahagian dari penyakit hati. Jadi dengan bersolawat, mudah-mudahan dengan keagungan dan kemuliaan Allah dikikis Allah perlahan-lahan penyakit hati itu. Itu tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani. Afiahkan badanku ya Rasulullah, wa shifaiha, dan sembuhkan. Apa itu disebut dengan selawat sifat penyembuh. Mudah-mudahan dijauhkan Allah dari penyakit. Dan mayoritas penyakit hari ini naik semua. Kolesterol naik, darah naik, asam urat yang turun. Turun ke kaki. Sudah mengempak saja kebanyakan. La ilaha illallah. Gue baca informasi tentang itu. Pokoknya bukan masalah makanan. Jadi buktinya dulu kau cila dulu bisa lo dan menjalak-jalak, jangan menjalak-jalak.
Nama lumpat pun dulu kita selesaikan. Tak ada doh bongkak kaki awak. Pokoknya bawa masalah tentang ginjal. Masalahnya bukan masalah makanan. Jadi makanan yang hari ini kita makan itu tak mampu lagi dia ginjal lah, sehingga memunculkan pembengkakan dan lain-lain. Juga salah satu pula, kalau kita tengok pula dia pernah banyak obatnya. Banyakan, ada kunyit lah, ada jahe lah, ada apa dia rendam. Asalkan nampak aku begitu, ku download, ku kirim ke orang rumah. Tak pernah apa buat. Tengok saja, tak pernah mana realisasi dari video ini, tak nampak. Alhasil, ibadah juga lah, paling layak putih lah. Putih. Dan mengingatkan semua, bukan pula kerana Maulimani bikin es. Sebenarnya di usia 40, es ni tak nyaman lagi untuk kita. Kalau sikit tak apa-apalah, niatkan itu jadi ubat. Kalau sikit lama-lama sapu juga setoples. Kita udah kan setoples. Tuh. Lalu apa lagi? Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Munculkan nur ke pandangan kami ya Allah, karena nur itu milik Allah. Al-ilmu kan nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu buat cahaya bagi seluruh langit dan bumi. Maka kata salawat itu masuk nur ke mata kita, sehingga nur itu memunculkan dia itu sinar juga. Cahaya masuk lalu bersinar. Itulah yang akan melahirkan karisma tadi itu, wibawa tadi itu. Makanya ada dia Rasul, kan cahaya Rasul itu kan. Itu diambil dari kata wudu. Wudu untuk artinya bercahaya. Maka orang yang melanggengkan wudunya, insyaallah nanti bercahaya wajahnya di padang mahsyar pula. Kalau di sini pula tak lalu, itu tak laku. Ya, orang lobby cuman supaya glowing. Glowing johir. Ya, jadi wudu itu akan memancarkan cahaya, nampak bokas-bokasnya, tapi nanti dipandang. Kalau di sini pula bercahaya muka kita kayak lampu ni, puasa repot juga nya. SMP 10 bercahaya segala macam lampu tu. Merepet PLN. Kuranglah pembayar listrik kamu, tak lagi siang hari mondong hidup lampu. Penghabisannya jobu saya Tanjung Balik. Di mana itu? Cari. Pokoknya balik Mahmubat Hayati. Cahaya wajahnya. Ramai ini kampung ni. Ingat ibu dulu Nonas baca abang dia batu. Nago. Parigi apa namanya? Lubah di sana juga. Ramai. Jadi, kalaupun itu pula insyaallah, walaupun tak bercahaya tapi enaklah dipandang. Dan itulah salah satu identitas umat Islam itu. Hitam dia, tapi nampak cahayanya. Jangankan wajah, kadang-kadang rumah pun beda. Ya kan? Apa yang diceritakan di sini,